para ahli meneliti, oh rupanya banyak jenis emosi ya. Dari yang frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Frekuensi rendah dikategorikan istilahnya negatif. Frekuensi tinggi positif. Ingat ya, negatif positif itu bukan baik buruk, bukan ya? Iya. Teman-teman kalau tes COVID maunya yang positif apa negatif? Nah, berarti kan bukan jelek negatif itu kan? Iya. Nah, emosi juga gitu, bukan jelek buruk, bukan. Negatif itu berarti frekuensi rendah levelnya, positif frekuensi tinggi levelnya. Dan ini semua ada di otak manusia. Mamalia ada juga emosinya, tapi tidak sedetil manusia. Mamalia jenisnya hanya ada sedih, takut, marah, senang. Gitu. Sama dengan otak emosi anak-anak dari kecil yang belum balik. Jadi anak-anak itu cuma ya sedih, ya kan? Takut, marah, senang. Kan gitu. Anak-anak. Nanti mulai balik, mulai variasi. Ya. Bisa, kenapa kayak tangga? Jadi rupanya setiap jenis emosi diteliti pakai alat namanya EEG, elektroencephalogram. Ternyata setiap jenis emosi ada frekuensinya. Kemudian waktu digambar, dipetakan oleh para ahli, mereka juga kaget, kok kayak tangga gitu. Karena gitu satu. Maka mereka menampakkannya level emosi. Salah satu cara untuk self healing, kita perlu belajar di mana letak emosi. Kedua, tentang level emosi. Tahu ini saja, insya Allah kita bisa pakai teknik self healing. Ya. Oh, kirain healing itu, self healing itu jalan-jalan Bu Isa. Itu salah satunya. Untuk apa? Untuk emosi ini dinaikkan ke atas. Itu salah satunya. Nggak jalan-jalan cuma di rumah juga itu healing. Iyalah. Ya. Apalagi yang tipe orang rumahan. Siapa tipe orang rumahan di sini? Nah kan semakin di rumah semakin di rumah semakin healing, makin senang. Makanya pas COVID kemarin orang tipe rumahan itu ya, itu waduh yes. Gimana Bu Isa tahu orang tipe rumahan? Gampang. Mau tahu orang tipe rumahan? Dari kecil kalau sikat gigi pencet odol dari bawah. Siapa yang begitu? Nah itu tipe rumahan tuh. Bukan diajarin oleh orang tua loh. Bukan diajarin. Betul-betul dari bawah. Bahkan misalnya suaminya pencet di tengah, ibu betulin lagi dari bawah. Nggak gitu kan? Istrinya begitu ya Pak? Ada begitu kan? Bahkan udah habis pun dilipat. Betul. Setelah dilipat digunting. Ambil dalamnya. Karena orang tipe rumahan itu selalu hasratnya sempurna. Ya, sampai odol juga dia berpikir habis sempurnanya. Wes. Sabun cair kalau habis nggak dibuang botolnya, diisi air kocok-kocok. Itu tipe rumahan tuh. Sabun kecil nggak dibuang, ditempel sabun baru. Astagfirullah. Nggak semuanya gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kecuali dipaksa ibunya karena ibunya tipe rumahan. Atau ada istri bukan tipe rumahan, suaminya yang tipe rumahan. Makanya gara-gara suaminya pencet odol dari bawah. Itu pun cuma bertahan 3 hari. Hari keempat di tengah lagi. Nanti dimarahin suaminya baru dari bawah. Saking bosannya suaminya marahin, kata suaminya, ini odolmu, ini odolku. Ada kan gitu ya? Paham ya? Iya. Makanya healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya? Cuman gini doang nih sombong tuh. Wah, itu udah sombong tuh. Ya kan? Memang tangga sombong sama semangat. Karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif. Ya, bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif. Yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini. Ya, memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya. Kalau marah lebih jauh dari semangat. Ya, turun 2 tangga. Sedih itu jauh. Apati lebih jauh lagi. Apa apati Bu Isa? Apati itu adalah emosi yang membuat cara berpikir kita, cara berperasaan kita begini. Gak ada gunanya lagi aku jadi istri seperti ini. Gak ada gunanya aku jadi ibu. Ya ada tuh. Pada saat seorang
ibu dapat kabar, maaf, karena Bu Isa sejak 98 ngurus anak narkoba ya. Banyak ibu-ibu merasa gagal jadi ibu karena anaknya jadi korban narkoba. Ibu itu bisa sampai di level apati. Orang yang level apati karena frekuensinya sangat rendah 50 Hz itu badan lemes banget. Yang biasanya rajin taklim gak mau keluar kamar. Yang biasanya rajin organisasi gak mau keluar. Di kamar aja ini badan ini kayaknya mau begini aja. Gitu. Karena frekuensinya sangat rendah 50 Hz. Isi pikirannya gitu, percuma aku. Kenapa? Itu tadi anaknya kena narkoba, dia nggak tahu, langsung dong sedih kan? Dimarahin suaminya tambah sedih, dimarahin oleh bapak, ibu, mertua, keluarga tambah sedih. Jadi sedih yang berkepanjangan turun menjadi levelnya apati atau apatis. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua ada di kita, sekali lagi ada di kita. Yang Allah mau adalah apabila level emosi kita sedang turun ke bawah, segera cepat-cepat naikkan ke atas. Itu yang Allah mau. Paham sampai sini? Caranya apa ke atas? Itu banyak cara. Ada yang nangis, ada yang curhat, tapi hati-hati juga curhat. Cari orang yang amanah. Makanya kenapa ada tenaga profesional yang menampung curhatan orang-orang yang disumpah. Ya dokter, psikolog, psikiater, tenaga-tenaga terapis dan sebagainya disumpah. Untuk rahasia klien dan pasiennya tidak disebarluaskan. Ya. Dan hampir 95% yang datang ke tempat profesional ini adalah perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan harus ngomong, harus curhat. Kenapa begitu Bu Isa? Itu tadi. Siapa yang pernah dengar Bu Isa cerita bahwa otak bicara perempuan ya lebih banyak dibanding laki-laki. Pernah dengar? Otak bicara laki-laki cuman di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Yang belakang. Itu di situ otak bicara laki-laki. Otak bicara perempuan kiri belakang tambah kanan belakang. Coba pegang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara. Perempuan lebih pandai bicara dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Ya, nah, supaya ingat kembali, bisa kasih lihat ya. Ya, otak bicaranya kiri kanan nih lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ya tuh. Yang male otak laki-laki, female otak perempuan kiri kanan ya. Laki-laki karena otak bicaranya kiri itu dihitung-hitung para ahli. Pokoknya totalnya per hari komunikasinya 7.000 kata. Terdiri dari kata, vokal, sama gerakan tubuh. Ya, ada juga laki-laki yang introvert atau pemikir. Itu ngomongnya lebih sedikit, cuma 5.000. Ada juga laki-laki ekstrovert, itu lebih banyak 9.000. Coba masing-masing cek suaminya yang mana. 5.000, 7.000, atau 9.000. Yang mana? 5.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dihitung-hitung per harinya berapa? 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini, gak percaya. Yang pendiam 16.000, yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian perempuan, ya, apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya ngomong, Bu. Ya. Wah, perempuan itu cerewet. Bu Isa bilang itu efek samping. Pantesan ya perempuan suka gosip, itu komplikasi. Karena 20.000 kata ini. Ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah bisa one day one juice gitu ya, Masya Allah. Terus juga punya peran mengajar, oh Masya Allah. Peran menjelaskan, itu perempuan cocok banget. Ayah Toto aja suka sakit kepala kalau dia tanya, Nining, Mbak Nining tuh. Hari ini Bu Isa berapa seminarnya? Nggak ada Pak, libur. Astagfirullah. Libur dia itu. Pusing dia. Berarti 20.000 kata buat dia nanti. Pusing dia. Astagfirullah. Suruh seminar. Paling nggak seminar 1 kali ya setengahnya lah 8.000 udah keluar. Ya, seminar 2 kali 16.000 udah beres. Gitu. Ya. Nah, jadi inilah mengapa tadi perempuan jadi sering bicara. Dan memang perempuan kalau ada masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia harus ceritakan. Ada yang lewat verbal, ada yang ceritanya lewat tulisan. Ya, itu tetap cerita.
Setelah ngomong baru dipikirkan oleh perempuan. Baru dia tenang. Kepengennya sih ngomong sama suaminya. Tapi apa boleh buat, pernah mau ngomong sama suami mungkin di awal-awal pernikahan, tapi suaminya pulangnya malam. Ya, tapi tetap istri ngomong, ayah tahu nggak kenapa ya perasaan aku kayak gini? Aku tuh sedih banget. Dan suaminya cuma jawab, Ada yang begitu? Sama. Dulu waktu Bu Isa nggak tahu ilmu ini, karena ilmu ini baru tahu 2006, nikahnya 92. Penelitiannya memang baru 99-2000 di London tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London. Dulu 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya ini. Itu yang membuat emosi naik turun. Habis taklim damai tenang, ya, mendapatkan realita turun marah. Habis taklim lagi naik lagi, marah lagi. Apalagi belum tahu ilmu ini. Jadi waktu ayat Toto cuma jawab, dalam hati itu rasanya, ya Allah, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini ya, apalagi Jakarta kota besar, karena ada konsep ganjil genap, harinya ganjil bawa mobil genap, itu pasti pulang di atas jam 9 malam. Sampai rumah jam 11. Ya, baru ibu bisa paham kenapa bapak-bapak kalau udah malam ngomongnya cuma, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis, Bu. Jadi kita tinggal sisa-sisa doang. Pernah suatu ketika siang-siang Bu Isa ke kantor ayah Toto tuh, saya lihat di kantor dia ngomong aja. Mulai baper kan? Turun level emosi, kesal, marah. Terus mojok, terus gini dalam hati. Tuh kan, kalau di kantor aja ngomong. Sama aku aja kalau di rumah. Jelek kan kalau kita begitu, Bu? Itulah makanya kita harus taklim. Jelek muka kita kalau enggak. Jelek banget. Termasuk juga apa? Laki-laki. Ya, perempuan karena 20.000 kata, makanya kalau WA chatting panjang lebar dan cuma dijawab oka. Jempol. Kalau malam hari kayak Bu Isa kemarin kan, sampai di Batu saya WA, udah jam 11 memang. Cuman dibaca, nggak dibales status online. Doa Allah itu kalau nggak belajar dan meminta pertolongan Allah. Pasti saya telepon tuh. Tapi udah mulai tahu, oh ya, laki-laki kalau malam hari ke atas, dia cuma sanggup membaca, tidak sanggup menjawab. Kalaupun itu online, mungkin ketiduran setelah baca WA kita, dan belum sempat ditutup, maka status online. Berbaik sangkalah teman-teman. Karena itu akan membuat kita sehat. Tahu sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Sakit, salah kita. Makanya kalau kita sakit langsung cek apa salah saya nih. Paham ya? Ya. Jadi gitu. Dulu juga begitu dijawab Oka waktu zaman SMS. Baper. Tuh kan. Dia udah gak ngomong-ngomong sama aku. Setelah tahu ilmu ini dijawab Oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Lagi lewat, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Ada yang sama Bu? Tentulah ya. Iya. Tapi kalau agak pagi gini, tadi sebelum kesini saya di kamar hotel, kamar guest house, ya, guest house Sowan, masya Allah, keren tuh, ya. Itu saya bilang ayah, mohon doa restunya ya. Sebentar lagi saya mau ke masjid. Jawabannya lebih panjang dari Oka. Apa dia tulis? Oka Eye. Lebih panjang bukan? Oh, Amaka kan 2. Oka Eye berapa? Karena masih pagi. Untung ada susulan di bawahnya tulisan jaga kondisi. Bayangkan bapak-bapak ya, coba bapak-bapak mungkin ini hibrid ya, ada di YouTube barangkali. Pak, gampang sekali para istri itu WA panjang dikit aja kasih tulis jaga kondisi, ya, jaga kesehatan. Ya Allah, itu langsung energizer baterainya naik. Padahal cuman gitu doang ya, nggak Bu sih? Ya, jangan juga merasa mengatakan, iya aku kan laki-laki, otakku sedikit, ngomongku sedikit. Iya, tapi kalau bapak paksain dikit aja, cuman berapa huruf tambahin, menyenangkan istrinya. Allahu Akbar, ya. Asik kan? Iya. Kalau kita emang stoknya banyak, makanya semua ditulis. Ketawa aja ditulis, hehe titik, hehe titik, hehe. WK. Ya nggak Bu? Laki-laki jarang tulis hehe titik hehe.
Laki-laki nulis kalau mau ketawa HE3 begitu. Itu udah panjang. Maksudnya hehehe gitu. Ya, sekarang enak ada emoticon ya. Dulu kan kalau yang emoticon satu-satu ya, perempuan tuh nggak cukup, begini satu tuh nggak cukup, 5. Karena waktu ngetik itu juga gerakan, sehingga kalau di total keluar 16.000 nanti itu. Ngerti Bu? Makanya ini kalau kita udah ngerti, kita tinggal ketawa aja. Saya sekarang dijawab Oka tuh nggak pernah lagi marah, ketawa. Bahkan levelnya mutmainnah. Bersyukur suaminya laki-laki. Karena sekarang banyak juga suami bukan laki. Paham ya Bu? Itu yang saya bilang pentingnya kita berilmu. Agar kita pas turun dikit naik ke atas. Turun dikit naik ke atas.